volumenya. Dari kita. Oh iya. Makasih ya Kak. Kasih ya. Ya, oke. Kita buka yang Jawa Timur dulu ya. Masih ada datanya? Oke, buka di sini provinsi Jawa Timur yang kita pakai dulu, yang ini ya, mapnya. Nah, sekarang langkah kita pertama, kita mencoba membuat bobotnya. Sudah, kalau sama Pak Eka sudah pernah ketemu? Belum ya? Mestinya ini yang pertama ya? Iya. Nah, oke, nggak apa-apa. Mestinya memang nanti pada waktu membuat menguji autokorelasi, ya kita harus membuat bobotnya. Bobot ini kita pakai kalau memang ada autokorelasi. Sehingga di dalam analisis kita harus perhitungkan bobot ininya, bobot wilayahnya gitu ya. Nah, sekarang caranya begini. Ya, kita klik weight-nya di sini. Sudah? Udah ya? Klik create. Create sini. Enggak ada itunya atas begini. Nah, ya. Oke. Create. Sudah? Udah. Ada kendala? Sudah semua? Ya. Oke, kan kita boleh aja select variabel di sini. Misalnya pakai aja poly ID gitu ya. Atau buat baru juga boleh, tapi harus ingat namanya apa gitu ya. Ya udah. Saya pilih poly ID aja, saya tumpuk nanti ya. Saya tumpuk. Ketik aja atau add variabel di sini. Add variabel di sini ketik aja. Poly ID gitu ya. Add variabel kalau belum ada. Ya. Sudah ada poly ID ya? Sudah. Ya kan? Add variabel aja gini. Karena error, dia minta oke, saya nggak add variabel ya. Oke, saya pakai poly ID-nya ini aja. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menentukan bobot dependensinya gitu ya? Itu ada dua cara. Yang pertama contiguity weight, yang atas di sebelah kiri ini. Nah ini ya, yang sebelah kiri ini contiguity weight atau distance weight. Ya, bedanya gimana? Kalau distance berarti kita harus tahu jaraknya. Jadi ada satu titik, misalnya kalau Surabaya berarti pusat kota Surabaya di mana? Sidoarjo, pusat kota Sidoarjo, ini jaraknya berapa? Nanti di map akan kelihatan jaraknya, gitu ya. Nah kita tidak punya peta, saya tidak punya peta yang menunjukkan jarak itu. Kalau contiguity itu prinsipnya singgungan. Jadi apa ya? Kalau bisa tersinggung marah gitu ya, bukan tersinggungnya. Jadi bagaimana singgungan terwilayah? Kalau saya begini, saya kasih contoh. Saya punya kotak seperti ini aja, 6 ya, 9 wilayah gitu ya. Dan wilayah itu contiguity itu ada pilihannya di sini 1, 2, 3, 4 ya. Yang bisa kita pakai 2, queen dan rook ya. Apa artinya queen? Queen namanya? Apa? Apa? Ratu. Rook itu artinya apa? Apa nih rook? Tidak tahu. Pernah main catur enggak? Nah, queen itu yang mana? Ratu apa raja? Kan ada raja. Iya. Ratunya itu perdana menterinya itu ya. Itu ada queen, itu perdana menterinya. Rook itu yang mana? Benteng. Benteng ya. Nah, kan coba lihat. Ya, kalau saya punya wilayah di sini, wilayah ini, ya kan? Kalau dia dikatakan queen itu geraknya kemana? Style itu geraknya kemana? Bisa maju, bisa mundur, ke kanan, ke kiri, seron kiri, seron kanan, bisa kan? Ya. Jadi kalau disebut dengan queen, jadi kalau misalnya ini A, B, C, ini ya, misalnya ini ya, oke, ya, jadi kalau saya minta membuat nanti gini,
Jadi hubungan antara ini dengan ini bagaimana? Kalau saya kasih misalnya ini dengan ini berarti kan jejer kan? Ini dengan ini kan berarti nempel kan? Berarti ini kan satu gitu. Jadi kalau A dengan A dengan B berapa? Kalau ini A B C A B C, A sama A kan dirinya sendiri kan? Ya oke deh, saya ulangi. Nggak saya tulis. B dengan B, C dengan C. Sekarang A dengan B bersinggungan nggak? Bulan. A dengan B bersinggungan. Nggak, ini nggak kasih A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan gitu ya. Nah kita lihat kalau dia bersinggungan, misalnya ambil aja A dengan B, saya beri 1. A dengan C bersinggungan nggak? Enggak. A dengan C nggak bersinggungan. Ini no. Itu ya. Nanti. Kemudian B dengan C bersinggungan enggak? B dengan C? Ya, 1. Gini kalau saya ambil cuma 3. Kalau saya cuma ambil 3 ini aja ya. Saya ambil ini aja ya. Nah, misalnya itu berarti hubungannya seperti ini. Ini bisa kita perluas. Nah, ini bobotnya ini yang nanti akan kita masukkan dalam regresi. Ini kalau kita pakai, jadi kalau saya perluas D, E, F misalnya. D, E, F. Ini berarti ada D, E, F gitu kan? Nah, A dengan D bersinggungan enggak? Iya. B dengan D? B dengan D? Kalau queen itu 1, kalau rook itu 0. Kenapa? Kalau kan benteng jaraknya kan lurus kiri kanan depan belakang itu ya. Nah, pemberian bobotnya seperti itu. Ya, itu. Nah, kita mau pakai yang mana gitu ya? Kita mau pakai yang queen atau mau pakai rook? Ya. Nah, umumnya sih kita menggunakan queen. Pokoknya dia bersinggungan itu berarti kita anggap dia itu ada efeknya gitu ya. Pakai queen aja, oke ya. Nah, kalau sudah kita create aja sini. Create aja. Ya, nanti diberi nama Provinsi Jawa Timur. Kita save. Pakai queen aja ya. Kita save. Nah, karena saya sudah ada, saya replace saja. Nah, nanti ya sukses ya. Kalau saya oke, dia akan beri keterangan disimpan dengan Provinsi Jawa Timur. Dan ada satu file tambahan di sana yang namanya Provinsi Jawa Timur. ID variabelnya boleh ID. Jadi ada satu variabel baru yang merupakan hubungan antara variabel tadi. Gitu ya. Nah, udah kita tutup. Nah, di mana efeknya? Ini saya tutup juga ya. Saya tutup. Efeknya gini. Mari kita lihat kalau saya membuat peta, ini map ya. Kita bandingkan mapnya. Kita buat rate aja. Sini ada spatial rate ya. Ini rate biasa ya. Kita coba rate. Kemarin contohnya apa? Latihan apa? TV atau DVD? TV oke ya. Coba buat raw rate dulu. Raw rate eventnya adalah TV, base-nya adalah penduduk. Nah, kita mau quantile map 5. Quantile map 5 ya. Ini kan sudah kita buat kan kemarin seperti ini ya. Mari kita bandingkan. Kalau sekarang saya memperhitungkan efek spasialnya, beda nggak hasilnya nanti? Ya, coba kalau kita perhitungan efek spasial di sini, kita sekarang buat spasial rate-nya. TV penduduk sama ya. Nah, ini yang masukkan di sini, weight-nya Provinsi Jawa Timur sudah masuk. Ini bobotnya tadi kan ada. Iya. Nah, ini kategorinya terima ya, biar sama ya, quantile map 5. Hasilnya seperti ini. Coba lihat, sama enggak warnanya? Coba perhatikan aja. Ini Banyuwangi, kan muda warnanya, tapi dikelilingi oleh yang tua toh. Dampaknya apa? Dia berarti dia risikonya tinggi di sini. Banyuwangi. Karena ditambahin weight tadi. Ya kan dikepung oleh yang ini gitu kan. Sama yang ini yang tadinya muda kena ini jadi lebih tua. Tapi yang ini yang tua karena ini lebih muda jadi ikut jadi muda. Nah ini kan
Ini yang ada karena ada efek spasial, efek wilayah tadi. Ya. Jadi kalau kita memperhitungkan ini ada efek wilayah. Tapi ini harus dianalisis, diuji dulu. Nanti bagiannya Pak Eka itu nggak saya singgung ya. Jadi autokorelasi spasial. Kalau ada autokorelasi spasial, ini kita perhitungkan. Kalau nggak ada autokorelasi spasial, nggak perlu kita membuat spasialnya. Efek spasialnya nggak usah dipertimbangkan. Seperti itu. Emang nggak? Bisa ya? Itu efek spasial. Jadi kalau misalnya saya melihat ada efek spasial nggak? Yang bagus itu yang menarik ya. Kasus yang sekarang banyak di Sumeneb, ya, Madura ya. Tahu kasus apa? Enggak. KLB sampah. Ada orang Madura? Enggak. Enggak ada. KLB sampah. Oh, campak. Penderitanya ratusan, korbannya sudah berapa banyak korbannya? Belasan, ratusan berapa kapan kita tahu sekarang? Mau nyari apa? Dan bayangnya adalah itu disebabkan karena imunisasinya yang nggak berjalan. Padahal laporannya sih 97% gitu ya, 90% laporannya, tapi faktanya nggak ada imunisasi. Ya, itu jangan. Dan lebih repot lagi, ternyata banyak tenaga kesehatan yang anaknya juga kena campak karena nggak mau imunisasi. Ada tenaga kesehatan yang anaknya meninggal karena campak. Nakes betul. Nakes. Ini mahasiswa S2 epidemiologi yang efek lapangan itu sudah begitu ada kasus itu langsung berangkat. Mereka langsung belajar penyelidikan epidemiologi dan sebagainya itu kan. Itu kasus yang berharga. Ya, kalau ada case itu berharga langsung dikunjungi, dipelajari juga bagaimana dia langsung praktek di lapangan melakukan penyelidikan. Ya, tapi bukan berarti berharap mudah-mudahan ada kasus itu ya biar bisa penyelidikan langsung gitu ya. Untuk KLB itu kan bahaya ya. Ini ya, ini bedanya kalau kita bicara spatial rate sama raw rate ya. Yang kiri ini tidak berhitungkan efek spasial, yang kanan memperhitungkan efek spasial. Jadi ini bisa dilihat, berarti sebenarnya Banyuwangi ini bahaya ini. Ini akan bisa tinggi nih, karena dikelilingi oleh wilayah yang tinggi, gitu ya. Daerah ini juga begitu kan? Daerah ini yang kesana itu hampir putih, ini kuning muda, sekarang jadi gelap, gitu ya. Seperti itu. Itu cara kita melakukan analisis ke peta spasial ya. Kan dulu kita nggak singgung ke sampai ke rate ke spasial ini ya, buat rate-nya ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena nanti kita bisa radiasi, nanti ada radiasi spasial yang memperhitungkan bobot ini, bobot spasial ya. Oke, sekarang kita mau nyoba satu-satu, tapi saya kira gini aja ya. Untuk yang bukannya klik kanan. Apa itu? Satunya yang satunya yang ini Oh, itu bukannya telepon. histogram perlu nggak ya? ini. Tahu apa tadi? Kalau mau nampilkan boleh, kalau histogram biasa, jumlah kasus tipis seperti ini. Tadi Lihat, klik kanan. Ini gampang ya. Kalau histogram ini jumlah kasusnya, gitu kan? Ini ada berapa wilayah yang angkanya antara 59 sampai 69. Ini banyak wilayah, gitu ya. Oh, ini. Mudah ya kalau histogram ya. Tapi saya melihat yang penting di sini. Ini box plot ini saya kira mudah. TV oke, ini box plotnya untuk TV, ya kan? Lihat saja angka-angkanya, minimumnya sekian, ya, minimum maksimumnya 2.229 itu di atas di sini. Ini apa? Ini adalah Q3-nya, gitu ya. Kemudian mediannya 596, ini yang mediannya. Kemudian min-nya 725 yang di atas ini adalah min. Min-nya yang hijau ini ya. Min-nya ya. Nah, ini box plot. Ya. Kalau kita cari misalnya ini wilayah ini mana nih? Banyuwangi ya. Saya klik gitu ya.
untuk satu wilayah. box plot. Nah ini ya, ini kelihatan perubahan warnanya di mana ini? Ini di sini ya, Box ini plot di yang sini gede. ya. Nah ya, ini ya. Coba kita klik ke sana. Ini di sini. Nah, kalau di sini mana kelihatan? Coba tidak kelihatan ya. Yang mana ini kira-kira ya? Tapi nggak terlalu jelas di sini ya. Tapi sebenarnya dia ngelim juga, ya. Oke. Nah sekarang coba kita lihat ini aja, scatter plot ini. Scatter plot ini untuk melihat hubungan antar variabel, ya, hubungan antar variabel. Misalnya kita lihat hubungan apa? Jumlah penduduk dengan TV, jumlah kasus TV ya. Jadi independennya penduduk, independen. Independennya adalah TV, gitu ya. Oke. Sudah, ini hasilnya. Saya besar ya. Nah, perintahnya tadi. Kalau kita ingin melihat, misalnya ini wilayahnya ya, wilayahnya. Saya potong, saya pendek di sini ya. Tidak bisa. Nah, nama wilayahnya ini ya, nama wilayahnya ini ya. Nah, misalnya saya ambil beberapa wilayah, jadi kita lihat ini hubungan, garis hubungan antara signifikan sekali ya, ini ya. Ini signifikan, ya. Ini p value untuk a-nya ini konstantanya agak signifikan, berarti sebenarnya dia sama dengan 0 ya. Ini r kuadratnya sekian. Masih ingat ya r kuadrat itu apa? Masih ingat ya? Mana kita? Ayo, apa r kuadrat itu? R kuadrat itu apa? Ini. Ayo, orang Ustaz mana? R kuadrat koefisien determinasi ya. Kalau saya pilih beberapa wilayah, ini kan 38 ya, ini 38 wilayah. 38 ini satu wilayah ini satu wilayah mana? Ini Pacitan ya. Kalau misalnya saya milih lebih dari satu, ini Ponorogo. Kalau saya blok misalnya Pacitan sampai dengan Malang, saya blok ini, saya blok. Ada 7 yang saya blok, ini 7 yang di sini. Yang warna merah ini adalah yang ini, yang 7 wilayah ini. Ya, korelasi 7 wilayah ini. Sisanya yang biru, yang 31 itu yang biru. Jangan yang ungu ini adalah total 38. Ini yang 7 wilayah aja. Ya. Nah, Chow test ini membandingkan apakah koefisien regresi antar wilayah ini, terutama dua wilayah yang merah dan yang biru ini beda enggak? Ternyata hasilnya tidak berbeda kan, 0,078 ya. Jadi 7 dan 31 wilayah tadi memiliki garis regresi yang kalau bisa dibilang sejajar. Sejajar itu berarti paralel, itu berarti nggak ada perbedaan, persamaannya sebenarnya. Hanya beda nanti di ininya aja. Hanya beda di A-nya. Gitu. Seperti itu pengertian dari Chow test, tapi nggak usah dibicarakan ya. Ini namanya scatter plot, nanti akan muncul koefisien regresinya di bawah sini. Ya. Nah, kalau tadi misalnya kita bisa perhalus, perhalus plotnya gitu ya. Ini pakai smoother, klik kanan aja ya. Ini klik kanan, tampilkan smooternya. Ini dua titik itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang tadi ya. Ini yang 7 ya. Mana banyak? Saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Smooter itu show. Iya, pasti tidak jangan.
Sama-sama. Lupa deh. Ini ya Nah, lihat batas video. bawahnya, yang ini sputernya, ya. Oh, Ini ya, shoot. kalau matikan gitu ya. Kalau menampilkan garis regresinya, garis. Ini garis lurus. Nah, ini garis lurus. Ini yang smuternya tadi ya. Seperti itu. Ini punyanya yang ungu ya. Punya yang ungu. Ya. Ini untuk scatter plotnya. Plot ya. Nah, ada pertanyaan nggak di sini? Masih gampang. Nah sekarang bagian yang ini saya tutup aja biar nggak penuh tempatnya ya. Biar nggak penuh saya tutup aja. Maksud tadi mana? One box plot tadi. Nah. Oke, sekarang kita ke analisis selanjutnya adalah analisis cluster ya. Ini yang bubble ya, ini bubble cat ya, nggak usah jelek. Kita ke cluster yang ini, cluster itu yang di sini ya. Jadi warna diubah-ubah ini. Kita punya begitu banyak metode untuk analisis cluster. Kita analisis pakai ini aja nggak? Sudah dapat teorinya kan? Pakai tadi? Udah. Sudah tuh? Ya. Oke, kita mau pakai mana? Sering kita gunakan adalah K-means ini atau hierarkikal. Ya, kita pakai hierarkikal aja ya. Oke, pakai hierarkikal gitu. Ya. Nah, outputnya dalam bentuk dendrogram itu di sini. Dendrogram ada di sini nanti. Atau nanti dalam bentuk teks itu berarti summary yang kita klik ya. Ini dendrogram. Ya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan dia berdasarkan apa? Misalnya, oke, saya berdasarkan jenis penyakitnya aja, TB, diare, TB, diare, kemudian sama apa? COVID ya, COVID. Oke, sama COVID ini. COVID conf. Ini penyakit ya, tiga macam ya. RS itu rumah sehat sama PHBS gitu ya, atau nanti RS, jabat dan PHBS, nah gitu ya. Itu boleh, itu karakteristik sarana prasarana fisik kalau ini penyakit ya. Nah, kemudian kita lihat berapa klaster yang kita ingin tampilkan. Berapa klaster? Oh, saya mau jadi 5 klaster. Ayo, nggak semua. Jadi 5 klaster. Ditransformasi enggak? Ambil aja. Oh enggak, saya nggak mau transformasi. Pakai raw aja data mentah. Nah, metodenya linkage itu apa ya? Kedekatannya sebenarnya kita menggunakan metode complete aja atau average linkage boleh. Ya, ini untuk lihat rata-rata yang kedekatannya di situ ya. Nah, fungsinya Euclidean nanti akan disimpan di data kita dengan nama variabel CL. Nggak disimpan juga nggak apa-apa ya tadi ya. Kemudian kita run, maka hasilnya ada di samping sini. Ini jadi 5. 5 itu garis yang merah ini. Yang merah ini ya. Berarti kan 1 di sini, 1 di sini ya. Kemudian 2 di sini, 3, 4, 5 ya. Kalau kita mau geser garis merah ini bisa aja kita geser kemana? Kalau ini jadi 3. Ini bisa digeser. Kalau menjadi 2 warnanya ini. Warna ini jadi 1 dan ini 1. Ya kan? Ini jadi 3. Lihat aja ini berubah di sini ya. Ini berubah. Ini kalau jadi 4 ya. Warnanya berubah kan? Ini jadi 5. Ini jadi 5. Kalau kita mau tampilkan dalam bentuk map, klik aja save atau show mapnya di sini. Ini adalah map cluster. Ya, gampang.
enak mana sama Aku 5. Kamu pakai 4. survei lain? Dia udah keluar, petanya bisa keluar, itu bisa keluar, gitu kan? Dendrogramnya juga keluar. Ya. Sekarang saya mau coba misalnya rumah sehat, jamban, sama PLBS. 5 tetap aja siaran. Jadi seperti ini. Tinggal geser-geser. Geser-geser ini kalau kamu pindah, saya mau jadi 4 geser ke kiri, 3 ke kiri, gitu kan? Jadi 2, nah, 2 di sini, 2 di sini, 3 di sini, gitu kan? Nah, jadi kita lihat dari warna ininya juga, ya. Ini warnanya. Kalau saya geser ke kiri misalnya, saya jadikan 4 segini, warna juga berubah ini menyesuaikan dengan yang kita inginkan, gitu ya. Kalau jadi 3 segini, jadi 2 warnanya berubah, ya. Ini kalau tadi 5 ya, ini 6. Ini 6, ini 5. Ya. Kalau kita lihat mapnya di sini. Ya. Tapi kalau ini kita pindah mapnya harus kita ulang lagi, gitu kan? Ya. Nah, tapi ini kita tidak memperhitungkan efek spasial. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau memperhitungkan efek spasial, berarti ini spasial weight-nya kita masukkan. Ya. Ini kita klik aja, ya kan, kita weight kan, masukkan di sini. Maka kalau kita dengan efek spasial hasilnya jadi ini saya jadikan 5 lagi ya. Nah, saya seperti ini. Ini perhitungan efek spasial. Kalau tadi tanpa perhitungan efek spasial, mapnya beda. Kita lihat bagus kan, ya, ngumpulnya warna itu bagus sekali. Lihat ini efek spasialnya kelihatan bagus sekali ya. Ya kan, bagus ini kan. Nah, udah selesai. Sudah. Makanya berapa lama? 5 menit selesai, gitu kan? Karena kita mau praktekkan, kita nggak mau belajar bagaimana ngitungnya, itu kan enggak. Tapi kita belum makan. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau tadi tanpa efek spasial kan warnanya balik, ya kan? Setelah kita perhitungan efek spasialnya, klasternya ngumpulnya bagus. Oh, kalau saya diminta untuk mengidentifikasi misalnya, nanti kira-kira warna yang mana yang harus saya intervensi. Lihat data mentah yang mana yang tinggi-tinggi, gitu kan? Karena ini wilayah ini punya karakteristik yang sama dari 3 variabel tadi. Ya, dengan menggunakan 3 variabel tadi, maka ini karakteristiknya sama. Ini pengelompokannya sangat bagus kalau kayak gitu. Kalau efek spasialnya dimatikan, coba efek spasial dimatikan ya. Ini ya saya matikan ya. Matikan, siaran gitu ya. Mapnya coba dilihat. Ya kan, nyebar-nyebar ya. Tapi begitu efek spasial yang kita jalankan di sini, hilang, mapnya. Ya. Jadi output utama dari analisis cluster itu adalah dendrogram. Ya, ini yang disebut dengan dendrogram itu. Ini menunjukkan pengelompokan wilayah. Ya. Kalau mau teksnya di sini. Ini teksnya, ini klaster yang terbentuk, ya, ada 5 klaster. Ya, ini sebenarnya center dari masing-masing klaster ini adalah yang kita sebut dengan centroid. Centroid itu apa? Centroid itu seperti min atau titik tengah dari satu data multivariat. Centroid itu. Ya. Nah, ini karena kita tadi mengulang-ulang berkali-kali ya, outputnya ya banyak, ya.
kalau cuma satu kali ya enggak sebenarnya. Belumnya. Tapi ini sebenarnya waktu Bukan utama dari kayak satu kita tuh ya? analisis klaster adalah yang Yang kemarin. berat, ya. Hmm. Ada pertanyaan? Gak ada? Susah enggak? Memaknainya susah enggak? Kalau di SPSS keluar bentuk sama iya, keluar. Seperti ini susah. Cuman nggak sebagus ini gitu tampilannya. Ya, nggak sebagus ini. Kalau kita mau lihat ini wilayah yang mana, kita bisa tampilkan di mapnya ya, mapnya ini, apa di tabelnya, ya. Misalnya saya mau tunjuk, ini itu yang merah ini mana ini? Tunjuk aja di situ, ketemu di sini. Kalau saya pindah di daerah sini, ini mana ini? Nah ini situ Pondok, lihat merah itu mana? Oh tadi Sumenep tadi ya, merahnya Sumenep. Sini klik aja sampai berubah warnanya. Nah ini ya, ini situ Pondok. Paling bawah ini mana? Jadi diklik di gambarnya ini. Ya, susah ya. Gampang nggak? Susah ya. Atau sebaliknya di sini aja, kita klik di sini. Kalau ini kita klik misalnya Pasuruan, ini kan Pasuruan, Mojokerto Kabupaten, yang ini. Ya, ini Jember, ternyata ini Jember, Banyuwangi, paling bawah ini Banyuwangi gitu ya. Bisa kita klik di gambarnya langsung gitu. Nah, karena kecil ini melepaskan kursornya agak susah. Itu ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita coba analisis yang terakhir menggunakan regresi. Ini regresi ya, kita coba bicarakan regresi biasa yang tanpa memperhitungkan efek spasial, sama regresi yang memperhitungkan efek spasialnya. Ya, ini nggak ada data uji ya. Oke, misalnya dependennya adalah jumlah kasus TB, ini dependen. Independennya adalah jumlah penduduk, rumah sehat, dan PPS. Atau satu dulu aja ya, dulu aja satu aja. Ya satu. Kalau kita tidak memperhitungkan efek spasial, kita gunakan klasik aja minggu dulu. Ya, klik run aja. Udah keluar hasilnya. Signifikan nggak jumlah penduduk ini? Ya, jumlah penduduk signifikan. Sekarang pertanyaannya, ada efek spasial nggak? Ada efek spasial? Ya. Coba kita lihat, ini kan dia tidak. Ini nanti kalau syarat-syaratnya di sini ya. Jadi ada multikolinearitas, kemudian ini adalah uji normalitas, ya, ini homogenitas, ini heteroskedasitas atau homogenitas itu ya, atau hetero itu kan syaratnya di sini ya. Nah, masih ingat coba minta lagi syarat-syarat dari regresi ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau memperhitungkan efek spasial, ya, maka kita buat aja. Duit pokoknya tadi ya,
sekitaran aja. Ada hasilnya di sini. Ya. Nah, ini kita melihat ada efek spasial enggak? Ini masih klasik kan? Kita tes di Morans I-nya di sini. Kalau dilihat dari ininya, enggak ada efek spasial. Dari tesnya ini yang ya. Jadi Morans I-nya ini yang atas, ya Morans I ini ternyata nggak ada efek spasial. Kalau nggak ada efek spasial, berarti nggak usah kita masuk pakai efek spasial. Ya. Kita ambil contoh lain lagi ya. Contoh lain lagi, misalnya saya geser sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Kalau misalnya saya coba, kalau ada efek spasial kita harus lihat. Saya mau menggunakan lag atau error. Ya. Mana saya tentukan? Lihat, karena ini nggak ada yang signifikan, nggak ada efek spasial. Berarti nggak perlu, saya cukup nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai ini kan nggak ada bedanya di sini, ya kan? Ya. Tapi kalau ada efek spasial, misalnya apa ya namanya? Jangan TV. Saya ganti dengan PHPS COVID aja ya. COVID ya, COVID kan yang tunggal ya. COVID. Ada efek spasial enggak? Paling atas ya COVID ya. Ini di bobot dulu. Bobot saya run. Ada ya, ini ada efek spasial ya. Karena COVID kan penyakit menular ya. Jadi lihat pada Morans I yang ini, ya dites kalau di sini signifikan, berarti ada efek spasial. Kalau nggak signifikan, nggak usah pakai spasial. Seperti tadi TV, ternyata nggak ada efek spasial, nggak perlu. Tapi ini dia ada efek spasial. Kalau ada efek spasial, mana yang harus kita pakai? Lihat di bawahnya. Lihat di bawahnya, maupun di bawahnya ini, lihat perhatikan yang lag. Ya ini kan lag ya, lag range multiple ya, LM yang lag dengan yang error, bandingkan sama-sama LM-nya. Nah kalau lag dan error kita lihat ini lag-nya signifikan, ya kan? Errornya kan enggak, maka kita gunakan yang lag. Jadi di analisis kita gunakan spatial lag. Gunakan spatial lag, perhatikan outputnya di sini kan? Output di sini kan konstan dan duduk ya. Kalau saya run, nanti output yang terakhir ada tambahan ini, weight-nya. Ini adalah efek bobotnya tadi, pengumutannya. Efek spasialnya signifikan, konstantannya signifikan, jumlah penduduk juga signifikan. Jadi jumlah penduduk berpengaruh dan ada efek spasial, gitu ya. Ini di regresi. Nah, tadi misalnya seandainya ini tadi nggak signifikan gitu ya. Seandainya ini nggak signifikan, yang signifikan yang error, pakai yang error. Yang errornya misalnya bagus daripada ini. Kalau dua-duanya nggak signifikan, lihat yang ininya, yang robustnya gitu ya. Pertama lihat lag range multiplier-nya LM itu, LM dulu bandingkan. Kalau kita nggak bisa memutuskan, baru lihat robustnya. Seperti itu caranya. Kelihatan di robustnya ini kan kelihatan bahwa yang lag signifikan, yang error nggak signifikan ya. Kalau kelihatan begini, berarti kita gunakan yang spasial lag. Kalau yang signifikan di error, gunakan spasial error. Ya, bandingkan dari dua itu. Itu cara kita melakukan analisis regresi spasial. Itu cara kita melakukan analisis regresi spasial. Kalau ada yang berminat untuk menganalisis ini, tampilannya apa? Pertama mapnya, kedua membuktikan ada autokorelasi apa enggak, nanti apa yang berikan itu, yang ketiga sebagai regresi sudah, itu sudah jadi artikel yang bagus.
tinggal kasusnya aja Pak. Kalau ada data yang di Sumeneb itu baguskan itu KFB itu masukkan wilayah satu kabupaten aja. Kasusnya berapa di tiap kecamatan atau tiap desa gitu ya, itu akan bagus. Cuma biasanya tapi ini terbuka ya. Dulu tahun berapa itu di Kupang, itu ada mahasiswa, saya minta coba kamu teliti di sana. Mahasiswa Kupang tapi bahasa sini ya, S1-nya Kupang dari Undang FKN. Saya pemimpinnya sebenarnya itu bagus itu KFB campak. Satu puskesmas berubah dari 79 kasus. Ternyata nggak diizinkan. Di wilayahnya nggak mau diteliti, nggak mau diekspos. Jadi nggak jadi. Tapi ini nggak bisa, mau nggak mau akan kena. Di sana di Kupang waktu itu nggak paham mereka itu. Oke, cukup sampai sini. Cukup ya. Jam 8 saya harus pindah juga. Ya. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya yang kita bicarakan di klaster, tapi kalau cuma bicara klaster aja terlalu mudah gitu ya. Analisis yang lain saya tambahkan ya, kecuali yang untuk korelasinya nanti biar pakai penjelasan untuk korelasi ya. Jadi bagaimana saya membuktikan bahwa antar wilayah itu ada dependensi spasial atau ada efek spasial. Bahwa satu wilayah nilainya akan mengaruhi wilayah lain ya. Kalau satu wilayah mengaruhi wilayah lain, itu disebut dengan efek spasial atau dependensi spasial. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah selesai. Absennya di mana ya? Kalau absen di mana ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 orang. Ada kerja. Pak, yang Facebook itu ada satu anak yang izin, Pak. Ada suratnya di PM. Yang nggak datang siapa berarti? Yang nggak datang itu Imelda sama Chandra Amerta, yang izin Sofian. Oke, Imelda sama Chandra Amerta. Iya. Namanya Amerta. Iya, Chandra Amerta. AM. Yang dia masuk Imelda sama Chandra. Oke ya sudah. Kamu Oke, nanti tak saya kalau keliru nanti. Aplikasinya BPS. Kalau keliru saya kasih tahu. Gitu emang. terus Sama pola aku pakai hotspot. Kenapa? Dicat aja ya.